silakan berdakwah dengan cara memberikan contoh keteladanan yang baik kepada masyarakat. Bukan hanya sekedar berretorika di atas mimbar, bukan hanya berkoar-koar, apalagi mempertunjukkan pertengkaran dan permusuhan melalui media sosial ataupun melalui tindakan-tindakan kekerasan yang vulgar. Tidak seperti itu, tidak, tapi dengan memberikan contoh dan keteladanan yang baik. Artinya dengan logika sederhana, berdakwah itu adalah dengan kebaikan-kebaikan. Ya, ngasih makan orang yang lapar, mendidik orang yang bodoh, ya, membantu anak-anak kita yang cerdas supaya bisa sekolah dan sebagainya. Itulah jalan menuju sorga. Bukan mukuli orang dengan membunuh orang yang tidak berdosa. Dengan logika sederhana saja. Itu. Jadi yang penting adalah idribil amthala linnas. Berilah percontohan yang baik dengan perbuatanmu sendiri. Utlubu minhul fahma anhu. Dan mintalah kepada mereka, ajarilah mereka, jelaskan kepada mereka sampai mereka paham tentang Tuhan mereka. Yang selama ini umat Islam dalam sejarah peradabannya itu tidak pernah memberikan penjelasan uraian yang membuat orang paham tentang Tuhannya. Persepsi Tuhan yang mereka lakukan sepanjang sejarah selalu berbeda dan bahkan menimbulkan pertempuran, saling bunuh-membunuh antar mereka. Jadi Tuhan yang seperti mana yang sebenarnya? Masing-masing punya deskripsi ketuhanan yang berbeda. Antara ahli sunnah, antara syiah, mu'tazilah, jabariyah, qadariyah, dan banyak sekali. Atau jangan-jangan Tuhannya berbeda. Kalau substansi ketuhanannya berbeda, mungkin berbeda. Nah, sampai sekarang persoalan ketuhanan masih dalam persengketaan yang tidak pernah dikompromikan. Dan bahkan sampai terjadi pembunuhan-pembunuhan. Kaum rasionalis Mu'tazilah itu 10.000 yang mati menjadi korban. Iya, hanya karena persoalan apakah kitab suci Al-Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Korbannya sangat banyak sekali. Dan sampai sekarang ketika penyebutan ada di mana kitab-kitab yang kita baca ketika menyebutkan quote ya pendapat Mu'tazilah, menurut Mu'tazilah itu tanda kutip semoga Tuhan melaknati mereka. Apakah artinya semacam itu? Dan itu diajarkan kepada anak-anak kita. Nah, ini perlu kita pertimbangkan sekali lagi bahwa kenapa kita mengajarkan anak-anak kita kebencian seperti itu. Dan ini bukan akibat kemarin, sampai akibat 1000 tahun yang lalu. Dan sampai sekarang kebencian itu masih terus dirawat dalam kita. Maaf saja saya berbicara apa adanya, memang seharusnya begitu. Ya, yang tujuannya bagaimanapun saya tidak akan menyalahkan siapapun, ya, karena saya ada di tengah-tengah dan semuanya saya hormati. Utlubu minhu tibatal qulubi ma'hu. Dan ajarlah mereka untuk tetap merawat kebaikan hati mereka bersama Tuhan mereka. Jangan pernah ada dugaan buruk kepada Tuhan mereka. Selalulah berdugaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, begini aja lah. Setiap kita mendapat musibah berkeluh kesah ya. Terus cerita sama teman-teman kan. Ya, tentang kesusahan kita ya, Profesor Han ya, begitu. Dalam aturannya, ketika kita menceritakan keluh kesah kita kepada siapapun, karena kita menerima ketentuan Tuhan yang tidak sesuai dengan keinginan kita, itu sama dengan komplain kepada Tuhan.
ketika ketok palu hakim, dikenakan pasal sekian-sekian, dan Anda dihukum penjara selama 5 tahun. Ditanya, naik banding, menyangkal. Dia bilang, aku tidak menerimakan dengan putusan macam ini. Lepas sepatu dilemparkan ke muka hakim, ketok palu 50 tahun hukumannya sekalian. Ya itulah kira-kira. Jadi artinya ketika kita berkeluh kesah, sebelum di akhirat siksaan itu sudah dilipat gandakan ketika berkeluh kesah. Setiap kita menerima kesulitan dan berkeluh kesah, kesulitan itu semakin menjadi besar bagi kita. Ya, kita memperbesar sendiri. Penderitaan kita semakin berat. Ya, sampai nggak bisa tidur, bahkan sampai kadang-kadang kita bunuh diri kok. Disuruh siapa? Jadi kita dalam beragama ya kepada Tuhan ya berbaik sangka saya salah. Mungkin aku tidak dikabulkan untuk memperoleh ini. Mungkin waktunya belum tepat. Mungkin Tuhan menangguhkan permohonanku, mencari momentum yang lebih tepat. Atau mungkin Tuhan akan memberikan kepadaku yang lebih baik. Ya kenapa kita tidak berbaik sangka kepada Tuhan seperti itu? Percayalah, ketika Anda sudah berbaik sangka kepada Tuhan, Anda akan selalu merasa nyaman dalam hidup ini. Bahkan sesungguhnya yang menyebabkan penderitaan kita adalah dapat dipastikan adalah karena dugaan buruk kita kepada Tuhan. Itu aja persoalan.